Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu saudara yang berulang tahun hari ini. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, dan saudara yang mengalami pergumulan hidup, kiranya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 682 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 47 yang berkata demikian. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kebaikan hati Tuhan dipandang rendah oleh umat manusia. Kedatangannya ke dunia ini di dalam pengorbanannya menjadi dianggap sebagai kelemahan, sehingga banyak orang yang menjadi tidak percaya dan beranggapan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Anggapan seperti itulah yang terjadi di dalam diri umat yang beragama Yahudi saat itu, dan di dalam diri umat-umat lain yang membuat mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Padahal sesungguhnya misi penyelamatanlah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kedatangannya yang pertama ke dunia ini. Dia berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya dengan pengorbanannya itu kita menjadi bebas dari hukuman yang kekal. Sebab hukuman untuk kita karena dosa itulah yang telah dipikulkan kepada Tuhan Yesus di kayu salib, seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Jadi misi kedatangan Tuhan Yesus di dalam kedatangannya yang pertama sudah jelas bahwa dia datang dengan misi penyelamatan untuk kita. Walaupun nantinya pada akhir zaman ada penghakiman, itu adalah konsekuensi dari misinya. Jika kita tidak menerima dan tidak mempercayai bahwa misi yang dikerjakan Tuhan itu adalah misi penyelamatan, maka konsekuensi misi Tuhan Yesus itu akan terjadi pada kita, yaitu hidup kita akan berakhir kepada kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari penyelamatan ini, marilah kita bersama-sama menerima dan mempercayai bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah misi penyelamatan untuk menyelamatkan kita. Dan marilah kita memanfaatkan hari penyelamatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus di dalam hidup yang berketaatan kepada firman-Nya. Janganlah sampai iman kita padam oleh karena berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi. Tetapi marilah kita tetap giat dalam segala perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Janganlah kita biarkan waktu penyelamatan ini berlalu dengan sia-sia. Sebab pada akhir nanti, pada kedatangannya yang kedua kali, Tuhan akan hadir sebagai hakim untuk menghakimi semua umat dan membuat hitung-hitungan terhadap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu mereka yang tidak menerima misi penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, yang telah mengerjakan pekerjaan besar untuk keselamatan kami, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala kebaikan hati Tuhan kepada kami. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkanlah kami untuk dapat menerima dan mempercayai setiap firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami pada hari penyelamatan ini, supaya kelak kami memperoleh keselamatan yang kekal. Ya Tuhan, hanya di hari penyelamatan inilah Engkau hadir sebagai juru selamat bagi kami. Karena ketika hari itu berakhir, Engkau akan datang sebagai hakim untuk menghakimi masing-masing kami sesuai dengan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit saat ini. Tolonglah mereka Tuhan, lawatlah mereka, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka hadapi saat ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada saudara kami yang sedang berulang tahun hari ini. Berikanlah umur yang panjang dan kesehatan, kekuatan, sukacita, serta berkat-Mu yang melimpah di dalam perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Putra-Mu yang agung, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.